Sulaman kain kalengkang ini merupakan seni sulaman tangan yang merupakan khasanah Melayu Sanggau dan terdapat pula pada kerajaan Melayu seperti Pontianak, Sintang, Riau, Palembang, dan Malaysia. Sulaman ini dikerjakan secara manual dan tidak bisa tergantikan oleh mesin karena benang yang dipergunakan berbentuk pipi dan terbuat dari perak atau emas. Kalengkang yang ada di Kalimantan Barat umumnya sama, baik dalam segi teknik penyulaman, bahan yang digunakan, serta motif yang digunakan. Namun terdapat perbedaan dari segi penyebutan. Pontianak dan Sintang misalnya disebut kelingkang, sedangkan di Sanggau mengatakan kalengkang. Selain itu, untuk daerah luar Kalimantan Barat seperti Sumatera Barat dikenal dengan klengkam. Dan untuk luar wilayah Indonesia, yaitu Malaysia menyebutnya kelingkan atau keringkam. Salam jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net. Kami hadir kembali untuk Anda di program Obrolan Budaya. Untuk edisi kali ini, program Obrolan Budaya produksi RRI Antikong. Kita akan membahas mengenai budaya tenun kain kalengkang. Saya Natasha Aidila bersama Anda dan juga bersama dua narasumber saya yang sudah hadir untuk membahas terkait topik kita budaya tenun kain kalengkang. Nah, kita ingin tahu bagaimana tenun kalengkang, kain kalengkang ini di Kabupaten Sanggau, karena kita juga tahu bahwa ternyata kain kalengkang bukan hanya ada di Kabupaten Sanggau tapi juga ada di beberapa wilayah lainnya di Indonesia bahkan di dunia gitu Pak Sun ya. Nah, kita ingin tahu juga apa yang menjadi ciri khas dari tenun kain kalengkang dari Kabupaten Sanggau. Saya perkenalan dulu dengan dua narasumber saya yang sudah bersama saya hari ini. Ada Pak Sunario Adema, penggiat seni dan budaya. Saya biasanya manggilnya Pak Sun. Pak Sun, apa kabar? Boleh pakai mikrofonnya Pak Sun? Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Sun, kita hari ini membahas tentang budaya tenun kain kalengkang ya Pak Sun ya. Oke, nanti kita akan bahas secara lengkap juga dengan Pak Sun. Kemudian saya sapa juga ada Mbak Heni Setiawati, pengrajin kain kalengkang. Mbak Heni, apa kabar? Baik, Kak Natasha. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Sun dan juga Mbak Heni yang sudah menyempatkan waktu ya untuk bisa hadir dalam obrolan budaya kali ini. Saya mungkin ke Pak Sun dulu nih. Kalau kita bicara tentang kain kalengkang, mungkin ada beberapa masyarakat kita, pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang menyaksikan kita kali ini, mungkin juga tahu nih dengan kain kalengkang gitu Pak Sun. Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak Sun, apa sih yang menjadi ciri khas mungkin dari kain kalengkang dari Kabupaten Sanggau sendiri? Silakan Pak Sun. Terima kasih. Perlu saya luruskan dulu tadi dari Kak Natasha ya. Jadi bukan tenun Kak Natasha, tapi sulaman. Oh, sulaman. Untuk sulaman kelengkang ini sudah ada dari sejak zaman kerajaan ya di Sanggau ini, sekitar abad 18-an gitu. Ini berkembang di mana-mana khususnya untuk budaya Melayu ya gitu. Jadi setiap daerah ini di Indonesia ya, mulai dari Riau sana sampai ke Malaysia ini ada kain kalengkang, tapi namanya beda-beda. Oh, ada yang kalau di Riau itu disebutnya dengan karingkan. Kemudian kalau kita nyebutnya kalengkang. Ya, kalengkang. Sedangkan kalau di Malaysia itu karingkam itu. Di sini merupakan satu kerajinan khas budaya Melayu gitu. Untuk perbedaan-perbedaan daripada kelengkang ini ada macam-macam. Selain tadi nama itu ada motif-motif yang berbeda gitu. Jadi motifnya ada perbedaan, ada khas ya. Seperti kita punya motif khas itu bunga tengkawang itu merupakan motif khas. Kalau pucuk rebung itu semua daerah punya, cuma ada perbedaan gambar gitu. Pucuk rebung. Jadi untuk di Sanggau ini kita mempunyai ciri khas ya. Sulaman kelengkang di Sanggau itu ada sulaman yang tidak ada di daerah lain. Yaitu
menggunakan kain dinding yang biasa untuk tirai dinding itu. Yang kalau dia bilang ada cara penganten-penganten dan biasanya warna-warni itu bisa dilihat ya. Itu untuk banyak. dekorasi itu Untuk biasa. dekorasi biasa untuk penganten atau nikahan. Ya. Nah, perlu saya jelaskan dulu pengertian daripada kelengkang itu ya. Kelengkang itu merupakan benang ya. Benang yang menggunakan seperti pelat gitu, benang metal gitu. Warnanya ada emas, juga ada silver ya Mbak ya. Oh, nah, warnanya cuma 2 itu? Ada 2 gitu. Nah, itu disulam pada kain. Nah, kainnya itu terserah kain apa saja. Ya, mau kebanyakan di sini bludru ya. Ada bludru, ada kain sifon. Pokoknya yang penting kainnya nggak mulur. Kalau mulur itu pengrajin akan nangis ngerjakannya. Jadi gitu. Jadi nah artinya sulam kelengkang itu kain yang disulam dengan benang emas. Benang emas atau benang yang berkilau gitu. Ya. Karena kalengkang itu sendiri artinya apa tadi Pak Sun? Kalengkang itu tadi benang yang berkilau. Itu diambil kalau analoginya itu dari bahasa Perancis itu malah. Itu kelingkang. Nah itu artinya berkilau. Yang berkilau itu notabene adalah benang yang benang metal itu yang terbuat dengan berwarna emas dengan silver. Gitu. Baik. Pak Sun, tapi saya penasaran juga nih. Sampai akhirnya Pak Sun juga tertarik begitu dengan kain kalengkang ini, apa sih yang membuat kemudian Pak Sun melihat bahwa wah kain kalengkang ini harus kita kembangkan begitu? Iya, saya ini selaku orang yang suka dengan kebudayaan ya, tradisional, baik itu kerajinan, budaya, kesenian dan sebagainya. Saya melihat kain ini dulu pernah ada dan semarak ya. Bahkan memang waktu itu hanya di kalangan kerabat keraton saja, di kerabat keraton Suryanegara khususnya. Tapi kemudian udah mulai berkembang udah dinikmati masyarakat. Kemudian hilang. Jadi di masyarakat hilang, bahkan kerabat keraton pun hanya menggunakannya itu yang dinding aja. Tapi pakaian-pakaian yang digunakan selendang, kopiah itu hilang. Maka saya bagaimana ini kita angkat. Nah itu waktu itu saya juga banyak dibantu oleh pemerintah daerah ya, melalui Dewan Kesenian di Kranasda itu banyak dibantu. Kemudian kita gali. Bahkan setelah kita gali supaya itu tetap lestari ya, bahkan kita kembangkan. Yang tadinya hanya sampai ke dinding saja, dinding tirai dinding itu, kemudian paling juga busananya itu tapih ya Mbak ya. Tapih. Nah ini saya kembangkan ke yang lain seperti sal. Daripada pakai bunga untuk pejabat datang kita kasih bunga, besok udah layu ya. Jadi kita buat sal dengan kelengkang tadi. Kemudian selain itu ada dompet juga ya. Kopiah. Bahkan sampai ke dasi supaya itu bisa berkembang dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat dengan harga yang terjangkau. Karena kalau yang kain itu harganya sampai jutaan. Oke. Jadi kalau misalnya belum bisa beli kainnya, minimal beli dompetnya dulu gitu ya. Oke, saya ke Mbak Heni kalau gitu. Mbak Heni sebagai pengrajin kain kalengkang ini udah berapa lama sih Mbak Heni? Awal kita mulai dulu tahun 2019 ya Pak. 18 ke 2018. Oh 2018. Sekitar segitu. Kami itu pertamanya tuh berapa orang ya, sekitar ibu-ibu komplek pertamanya Kak. Ibu-ibu komplek awalnya, terus dilatih dengan beliau, dengan Pak Sun. Makin lama kita makin berkembang kan dengan perkembangan zaman kan. Akhirnya terbentuklah kami tim kalengkang ibu-ibu itu kan di sanggar beliau. Waktu itu kita sering buat gimana caranya supaya kalengkang ini berkembang gitu kan. Akhirnya pertama kali itu kita ikut perlombaan ya Pak ya. Perlombaan tahun 2019 ya. Ini pas
Souvenir. Kita Lomba juara souvenir. 3 ya, alhamdulillah juara 3. Oh, lomba souvenir dengan kain kalengkang tadi itu. Iya, dengan Oh kalengkang ya. tadi kita juara 3. Terus banyak lagi, makin lama makin berkembang. Terus terakhir kita kemarin dapat LPDP ya. Itu yang itu. Bahkan sekarang banyak. Boleh dipakai mikrofonnya, Pak. Bahkan sekarang banyak juga yang pesan kemudian kita buatkan ya kan. Iya. Nah, ini kita ada makin banyak gitu dan makin mahir. Mahir. Ya jadi buat penambahan hasil ibu-ibu yang di situ juga kan. Tambah-tambahan Nah, ya. iya. Baik. Tapi kalau Mbak Heni sendiri berapa lama nih prosesnya belajar untuk bisa menyulam kain kalengkang sendiri? Kalau prosesnya itu saya sekitar berapa bulan gitu ya, karena kami ada pelatihan waktu itu. Habis itu terus kita terima pesanan. Kalau kita buat sarung itu full misalnya itu 1 bulan kalau memang itu. 1 bulan. Karena Untuk kan mengerjakan untuk ya. mengerjakannya. Kalau saya kan pekerja ya, Ya. jadi saya nyambi. Oh, nyambil. Ada waktu luang ada baru. waktu luang saya buat kayak gitu. Tapi kalau emang itu kalau full memang ngerjain itu 2 minggu aja sih bisa selesai. Oh, baik. Tapi kalau Mbak Heni sendiri karena udah pernah belajar, kemudian saat ini sudah bisa juga untuk menyulam kain kalengkang ini, kalau tingkat kesulitannya sendiri apakah cukup sulit atau biasa aja atau seperti apa sih Mbak Heni? Kalau awal-awalnya ya hampir patah semangat ya. Kenapa tuh? Ya udah males gitu kan. Karena Kayaknya Susah gitu kan. gitu. Susah gitu. Teliti, Harus- hati-hati. Oke. Jadi memang kalau kita mau menyulam kalengkang nih butuh kesabaran ya. Oh, Harus memang benar-benar yang sabar, tekun, ulet ya. Karena kan kita nyambungin benangnya itu kadang tuh waktu kita sulam bengkok, melintir gitu kan. Apalagi kalau udah melintir itu udah pusing tuh. Ya, Udah males gitu ya. Males awal-awalnya. Tapi sekarang udah ada teknik yang kita punya. Masing-masing orang punya teknik tersendiri menyulamnya dan punya ciri khas tersendiri. Jadi kita tahu nih sama teman, oh ini sulaman si ini. Oh, Kenal gitu. Punya karakter Oh, masing-masing. oke. Oh ini punya si B, ini punya si C gitu. Makanya kalau dalam satu produk itu nggak bisa penyulamnya 2, harus 1 orang. Misalnya tapi ya harus 1 orang. Kalau 2 nanti beda dia karena punya karakter yang berbeda. Oh, jadi satu kain itu disulam sama 1 orang. Iya. Oke. Satu orang. Baik. Ini menarik sekali perbincangan kita terkait budaya sulam kain kalengkang ya. Kita masih akan bahas lebih lanjut juga dengan Pak Sun dan juga Mbak Heni sendiri. Nanti kita pengen tahu juga bagaimana kemudian Pak Sun dan juga teman-teman ini memasarkan kain kalengkang ya. Siapa saja yang menjadi peminat dari kain kalengkang ini kita ingin tahu juga. Tapi kita break dulu sejenak, pendengar dan pemirsa RRI Net, tetap bersama kami di program Obrolan Budaya. Jelajah Nusantara. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September. Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kota Cirebon dan empal gentong seperti 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antara beragam kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, empal gentong adalah salah satu yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Empal gentong adalah masakan sejenis gulai yang berisi potongan daging sapi cincang yang diberi kuah santan.
Empal gentong biasanya dimakan dengan lontong atau nasi dan disajikan dengan cabai bubuk. Soal rasa, empal gentong memiliki cita rasa segar dan gurih karena kuah santan dan perasan jeruk nipis. Menurut sejarah, empal gentong sejatinya bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong adalah masakan khas Timur Tengah yang sudah ada di Cirebon sekitar abad ke-18 hingga 19. Soal namanya yang unik, yaitu empal gentong, karena pada saat itu masyarakat tidak mengenal panci, sehingga mereka memasak gulai dengan wadah berupa gentong. Jelajah Nusantara. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Madakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. 3 di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Madakaripura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Madakaripura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Jelajah Nusantara. Pulau Rinca adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rinca beserta Pulau Komodo dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pulau Rinca, sahabat budaya, berada di sebelah barat Pulau Flores yang dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau ini juga merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Padar, dan juga Gili Motang. Titik tertinggi pulau ini berada di Doro Ora dengan ketinggian 670 meter di atas permukaan laut. Di pulau ini juga hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau, dan juga burung. Dan Pulau Rinca, sahabat budaya, dapat dicapai dengan perahu kecil dari Labuan Bajo di Flores Barat. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Pecel semanggi. Sahabat budaya, daun semanggi yang banyak ditemui di pinggir sawah ternyata bisa diolah jadi makanan enak oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Namanya pecel semanggi. Makanan khas Kendal yang satu ini dapat dijumpai di alun-alun kota Kendal, dijual dengan cara digendong oleh ibu-ibu. Walaupun saat ini sudah langka, tapi pecel semanggi tetap menjadi primadona masyarakat Kendal. Pecel semanggi berbeda dengan pecel sayur lainnya, mulai dari pembuatan sambalnya hingga cara penyajiannya. Salah satu perbedaannya yaitu daun semanggi dan kecambah. Selain itu, sambal pecel khas Kendal yang satu ini juga berbeda dengan sambal pecel biasanya. Sambal pecel semanggi terbuat dari ubi, kacang tanah, gula merah, dan tambahan petis. Untuk penyajiannya juga unik, sahabat budaya. Pecel semanggi disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk sebagai alas untuk menyantapnya, dan rasanya tidak lengkap jika makan pecel semanggi tidak menggunakan sate keong. Tambahan sate keong yang dibumbui bacem pedas ini menambah cita rasa yang khas pada pecel semanggi. Rasanya enak ya. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV,
aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi di program Obrolan Budaya. Kita masih membahas budaya sulam kain kalengkang. Saya masih dengan Pak Sunario dan juga Mbak Heni. Kita masih membahas seputar kain kalengkang khas dari Kabupaten Sanggau. Saya ke Mbak Heni kalau gitu. Katanya tadi pengen cerita tentang bagaimana sih cara pembuatan dari kain kalengkang ini sendiri. Silakan Mbak Heni. Oh iya. Buat kalengkang ini kita itu pertama kita persiapin kain, ya, kain satin, kain bludru, kain apa aja yang itu kan, yang penting kita bisa sulamnya, Kak. Ya. Habis itu kita pertama buat pola. Kalau misalnya kita buat sarung misalnya, kan? Jadi kain panjang itu kita pola. Nah, setelah kita pola, kita letakkan di keringka namanya ya Pak, keringka. Nah, kalau zaman dulu itu pakai bambu, pakai kayu, dijepit pakai bambu, ditumpuk gitu kan. Kalau kita sekarang mungkin udah modern ya, jadi kita pakai penjepit kertas. Jadi kita jepitin setiap sudut-sudut itu. Baru habis itu kita siapin benang kalengkangnya. Ada yang warna silver, ada yang warna keemasan. Habis itu kita sambung dengan jarum dan benang. Nah, mungkin agak susah waktu itu cara nyambungnya. Nah, itu kesulitan. Habis itu baru kita sulam sesuai dengan polanya. Dan itu manual, enggak bisa menggunakan mesin. Manual kita buatnya, Kak. Nah, setelah selesai kita sulam dengan tingkat itu, kadang melintir benangnya. Kadang itu, tapi kalau kita udah sering itu jadi ndak melintir lagi dianya. Jadi mudah udah aja. Tahu triknya gitu ya. Udah tahu triknya, kita jadi mudah. Tahu salah. Jadi mudah kita untuk menyulamnya. Jadi sekarang itu makin cepat kita nyulamnya. Dan itu teknik itu ketemu sendiri oleh pengulam. Jadi kita hanya mengajarkan ini loh caranya. Tapi nanti ketemu supaya dia tidak melintir itu paling ngasih arahan ya. Selanjutnya ketemu sendiri teknik supaya cepat gitu ya Mbak ya. Iya, itu pun sulaman tuh harus sama ya antara depan dan bawahnya. Belakang itu sulaman. Jadi depan sama. belakangnya itu sama dianya. Jadi nanti kalau pakai kain itu enggak berlapis pun bisa bolak-balik makanya. Pakai bolak-balik dia. Jadi bisa dipakai 2 dimensi gitu ya. Iya. Depan dan belakang. Oke. Tapi waktu Mbak Heni mengerjakan misalnya satu kain kalengkang begitu, berapa lama tuh Mbak akhirnya dari proses awal sampai dengan selesai? Kalau kita fokus ke kainnya aja, kalau untuk buat sarung itu 2 minggu 3 minggu selesai. 2 sampai 3 minggu. Dengan dari mulai proses penggambaran itu berarti kalau hasilnya tidak terlalu dikejar ya, itu 1 bulan. Bisa paling cepatnya itu 2 minggu. Itu paling cepat dari pempola sampai selesai, sampai kita jahit segala macam. Baik. Saya pernah baca di ada artikel begitu Pak Sun yang menyampaikan bahwa ternyata penyulam kain kalengkang di Kalimantan Barat ini katanya sudah habis gitu ya Pak Sun ya. Tapi kalau menurut Pak Sun sendiri, karena saya dengar Pak Sun nih selain Mbak Heni banyak juga yang lain yang kemudian Pak Sun sudah berikan ilmu untuk bisa menyulam kain kalengkang ini. Iya betul. Jadi untuk di Pontianak aja kalau nggak salah tinggal 1-2 orang saja, itu pun udah sepuh ya. Kemudian di Sanggau ini waktu kita belum bergerak itu tinggal hanya ada di daerah Kantu, itu pun hanya beberapa orang di Kantu kan. Kemudian kami berusaha mengajak kawan-kawan yang suka, yang mau. Kemudian di komplek BTN itu sekarang udah 15 orang. Udah 15 udah siap, artinya bisa. Cuma
nggak bisa kalau kita kejar karena mereka rata-rata selain ibu untuk rumah tangga juga ada yang ASN, ada pegawai seperti Mbak ini kan pegawai di rumah sakit ya Mbak ya. Iya, Pak. Kemudian saya juga telah mengembangkan lagi untuk di daerah lain, di kecamatan ya. Kecamatan mana yang Ketayan Hilir ya. Ketayan Hilir kan yang dekat keraton pokoknya situ, apa namanya Desa Kawat. Nah itu kami ngelatih di sana itu ada yang sudah jadi lebih dari 10. Dari waktu itu 30 hampir 30 20 lebih. Itu 10 itu nampaknya sudah memberi laporan hasilnya kayak apa. Itu sudah bisa. Kemudian sekarang juga saya memberikan ekstra di SMK Negeri 1 Sanggau. Memang tidak banyak, sekitar 8 orang, tapi sekarang udah jadi semua. Mereka tujuan saya supaya nanti mereka kembangkan ke siswa-siswanya. Selain itu ada guru dan siswa. Siswa di SMK Negeri 1. Jadi kita sudah mulai mengembangkan lewat manapun. Termasuk awalnya kita di SMP 2. Nah juga cuma di SMP 2 pada waktu itu setelah pandemi, adanya pandemi berhenti karena tidak bisa lagi temuan. Akhirnya setelah itu tidak dilanjutkan lagi. Jadi sekarang malah sasaran banyak kan SMK sama SMK kemudian umum minta gitu. Jadi udah banyak sekarang Pak. Baik, Pak Sun ingin tahu juga ketika Pak Sun dan juga yang lainnya penyulam kain kalengkang ini, pengrajin dari kain kalengkang ini, apakah memproduksi kain ini hanya pada saat ada permintaan saja atau seperti apa Pak Sun? Iya terima kasih. Jadi karena tadi harga sulam kelengkang ini sangat tinggi, maka kami nunggu pesanan. Pesanan Kak. Ada sih yang kecil-kecil ada seperti kopiah ya, kita kopiah itu kastal, kemudian dompet kita ready ya. Kita ready, jadi suatu ada mendadak yang untuk kenang-kenangan kita siap. Tapi kalau yang kain kita nggak siap, jadi tidak ready. Ada pesan kita buatkan. Baik, Pak Sun, ini pendengar dan pemirsa RRI Net mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harga kain kalengkang itu mahal gitu? Karena kain kalengkang ini kan biasanya dipakai di momen-momen tertentu begitu. Nah mungkin Pak Sun bisa jelaskan nih, kenapa sih harganya mungkin untuk sebagian orang gitu cukup tinggi gitu harganya? Iya betul Kak. Jadi memang harganya tinggi, yang pertama itu diambil dari benangnya. Jadi benang kelengkangnya itu pun harganya sudah cukup tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian mengerjakannya itu yang sangat rumit. Itu perlu dihargai. Kemudian sebelum itu juga pemolaannya dan kemudian ini merupakan satu kerajinan khas. Jadi yang intinya pertama adalah tadi bahan dasarnya aja udah mahal. Jadi bahan dasarnya itu tidak ada di daerah kita. Jadi kita ngambil dari India. Gitu. Dari luar. Untuk satu kain kalengkang itu biasanya kisaran harganya berapa tuh Pak Sun? Tergantung motif ya. Kalau motifnya rapat itu sampai 3,5 juta. Itu satu untuk perempuan saja atau laki-laki saja. Itu yang rapat. Kalau kurang makin menjadi 3 juta, makin turun paling murah itu 2 juta. Itu sudah paling murah. Tergantung motif dan banyaknya kita kalengkang Kak. Tingkat kesulitan juga untuk pembuatannya gitu ya. Oke, jadi harganya mahal karena memang bahan bakunya mahal dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Heni bahwa pembuatannya aja lama gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu dipahami juga untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang mungkin pengen beli kain kalengkang mungkin bisa nabung dulu ya. Nah kalau mungkin belum bisa beli kain kalengkangnya, beli dulu syalnya, ada kopiahnya ya, dompetnya juga ada, dompetnya aja tapi nggak sama isinya ya. Oke, kita masih akan membahas tentang kain kalengkang. Saya ingin tahu juga bagaimana dukungan dari pemerintah daerah terhadap kain kalengkang ini. Karena seperti yang tadi Pak Sun bilang, jangan kemudian kain kalengkang ini tidak kita lestarikan, tidak kita jaga gitu ya. Karena kain kalengkang ini sempat kemudian yang bisa untuk menyulamnya hanya
beberapa orang saja. Nah, hampir gitu ya Pak. Bisa kita katakan hampir punah begitu. Kemudian perlu untuk sama-sama kita angkat kembali kain kalengkang ini, khususnya di Kabupaten Sanggau dan juga mungkin di wilayah lainnya di Indonesia. Kita break lagi untuk program obrolan budaya untuk edisi hari ini, produksi RRI Antikong. Kita masih akan kembali dan tetap bersama kami. Jelajah Nusantara. Salah satu objek wisata favorit di Sulawesi Barat adalah Pantai Dato di Dusun Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Bagai Timur, Kabupaten Majene. Perpaduan antara pasir putih yang lembut dan juga bongkahan karang di pesisir pantai adalah keunikan khas dari pantai yang satu ini. Pengunjung bisa memilih maupun menikmati hamparan pasir putih atau naik ke tebing karang untuk menikmati keindahan pantai dari atas. Pantai Dato juga menawarkan panorama alam yang indah dan ketenangan bagi setiap pengunjungnya. Selain itu juga, pantai ini masih alami dan terjaga dengan baik sehingga banyak menarik minat wisatawan. Garis pantai yang dimiliki Pantai Dato juga merupakan rumah bagi banyak kepiting dan juga spesies laut lainnya. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Jelajah Nusantara. Taman Narmada adalah replika dari Gunung Rinjani yang dibuat oleh Anak Agung Ngurah Karangasem karena ia sudah tidak kuat lagi mendaki Rinjani untuk berdoa. Taman Narmada berada di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Narmada diambil dari nama anak sungai Gangga di India yang berarti mata air atau sumber kehidupan. Taman seluas hampir 3 hektar tersebut dibangun pada tahun 1727 sebagai tempat pemujaan dan juga peristirahatan raja pada musim kemarau. Di taman tersebut juga sering digunakan tempat upacara keagamaan umat Hindu. Awalnya, penduduk asli Pulau Lombok yang beragama Hindu merayakan upacara puja wali dengan menaiki Gunung Rinjani serta memberikan sesajian kepada para dewa di puncak Gunung Rinjani. Upacara puja wali sendiri merupakan upacara persembahan kepada Ide Betara. Karena sudah tua dan tidak sanggup lagi mendaki gunung yang memiliki tinggi 3.726 meter, akhirnya raja membuat replika Gunung Rinjani yang sekarang dinamakan Candi Narmada. Jelajah Nusantara. Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jaya Wijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami.
Suhu di lembah Baliem, sahabat budaya, bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua. Jelajah Nusantara. Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong, sahabat budaya, terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini, sahabat budaya, terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kembali lagi di program Obrolan Budaya, produksi RRI Antikong. Saya Natasha Aidila masih bersama dengan Pak Sunario dan juga Mbak Heni membahas budaya sulam kain kalengkang ya. Nah, tadi sudah disampaikan tingkat-tingkat kesulitan yang dilalui untuk memproduksi kain kalengkang ini. Saya pengen tanya juga ke Pak Sun, sejauh ini Pak, karena ini adalah salah satu kebudayaan kita di Kabupaten Sanggau, khususnya suku Melayu gitu ya Pak ya, yang sering menggunakan kain kalengkang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga suku lainnya yang mungkin ingin menggunakan kain kalengkang dalam beberapa acara-acara penting. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Iya, tapi dukungan pemerintah sejauh ini seperti apa Pak Sun? Iya, terima kasih. Jadi untuk kain ini kita sih berharap ya, bukan hanya ini memang kerajinan khas Melayu, tapi berharap kita seluruh suku itu memakai. Keinginan saya baik itu dari etnis apapun ya, tertarik untuk memakai produk ini dari kain kelengkang itu. Untuk dukungan pemerintah itu sangat baik untuk di Kabupaten Sanggau. Jadi melalui Dekranasda ya kan, pengemudi Dekranasda itu sering juga diadakan pelatihan kelengkang ya untuk para remaja, pelajar dan juga para ibu-ibu PKK dan sebagainya. Bahkan disupport dari Dekranasda itu ya, yang melalui inilah Disprindakop ya, Disprindakop itu dananya biasanya melalui lewatnya ke Dekranasda. Nah, Dekranasda itu menyalurkan untuk pelatihan-pelatihan. Bahkan kami juga pernah mendapat bantuan bentuk ringkaknya gitu, ada bantuan benang, itu ada. Jadi sangat perhatian untuk pemerintah daerah Kabupaten Sanggau ini ke pengembangan dan pelestarian sulam kelengkang. Tapi kalau untuk bahan bakunya sendiri gimana Pak Sun? Apakah cukup mudah juga untuk didapatkan atau seperti apa? Cukup lumayan ya. Jadi kita harus pesannya langsung ya. Kita kebenaran saya ini ada kawan di Singapura karena gini. Jadi itu produknya, pabriknya itu ada di
mana? India. Iya. Cuma di situ ada pemasarannya di Singapura. Oh. Selain Singapura ada di Malaysia. Nah, cuma setelah saya cek di Malaysia itu harganya luar biasa. Bahkan 3 kali lipat dari harga yang ada di Singapura setelah kita dengan ongkirnya. Oh. Itu. Padahal ongkir dari luar negeri kan cukup besar ya. Itu masih tinggi yang di Malaysia karena di sana juga ada 2. Kita sebenarnya ada 2 ya, yang satu dari India, satu dari Turki. Nah, jadi tapi masih kita bisa usahakan kalau ada pesanan banyak pun kami siap ya Mbak Eni ya. Siap, pasti. Oke, jadi walaupun cukup jauh ini untuk bahan bakunya, tapi masih bisa mengakomodir lah ya pemesanan-pemesanan. Nah, saya masih ke Pak Sun nih. Pak Sun adalah penggiat seni dan budaya. Kalau kita lihat dari sisi seni dan kebudayaan, apa sih yang bisa kita pelajari dari sebuah sulaman kain kalengkang ini, Pak Sun? Ya, pertama seni itu kan keindahan ya. Ya. Jadi di situ yang khususnya di sulaman kelengkang itu keindahan melalui seni rupa, ya. Nah di situ nampak selain keindahan seni rupa itu punya filosofi dalam gambar-gambarnya itu punya arti ya. Di situ ada pucuk robong, ada juga bunga putri malu, itu punya arti filosofi tersendiri. Nah disitulah makna yang melekat pada sulaman kelengkang. Baik. Jadi ada keindahan yang bisa kita nikmati dari kain kalengkang itu ya. Baik. Kalau Mbak Heni sendiri, apakah masih akan terus untuk menjadi pengrajin kain kalengkang ini, atau mungkin nanti punya keinginan nanti bisa diajarkan juga ke anak gitu, atau gimana Mbak Heni? Kalau saya sih berharap ya kalengkang ini bisa berkembang sesuai dengan kemajuan modern sekarang nih kan. Saya berharap anak-anak muda, mari kita sama-sama melestarikan kebudayaan adat daerah kita biar tidak punah dan tidak diklaim lagi sama orang lain gitu. Dan tidak punah kan. Jadi itu yang penting ya. Anak cucu kita bisa melihat, oh ini loh kalengkang gitu kan. Jadi jangan cuma lihat di buku aja gitu ya. Jangan tergerus dengan ini kan perkembangan zaman makin pesat ya. Betul. Dengan yang hal-hal yang lain gitu. Jadi kebudayaan kita semakin terangkat. Terus saya berharap juga sih saya bisa kami pengrajin ini bisa memadu padankan gitu kan. Kain kalengkang ini lebih fashionable. Oh ya. Bisa dipakai untuk setiap kegiatan apapun, untuk setiap hari. Istilahnya untuk pakaian-pakaian modern. Pakaian-pakaian modern bisa kita kembangkan gitu. Jadi nggak fokus ke acara-acara adat aja gitu. Baik. Itu Mbak Heni sudah sekalian menyampaikan harapannya. Kalau Pak Sun, harapannya seperti apa Pak Sun? Ya, harapan saya kurang lebih ya, kita tetap melestarikan kelengkang, bahkan mengembangkan, bahkan sampai kelengkang dikenal khusus khas Sanggau ini itu dikenal di seluruh Indonesia minimal. Ya, kalau bisa dunia. Bisa kita kenalkan ke dunia. Iya, kan? bisa. Gitu. Baik. Jadi mengenalkan kain kalengkang khas Sanggau di Indonesia bahkan di dunia gitu ya. Itu harapan Pak Sun tadi. Kemudian kalau Mbak Heni sendiri inginnya jangan sampai hilang di telan zaman ya. Iya, benar Kak. Baik, kita cukupkan dulu program obrolan budaya untuk edisi hari ini tentang budaya sulam kain kalengkang. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami dalam obrolan budaya. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.